Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada pertemuan berikutnya. Hari kali ini kita akan membahas tentang contoh soal dan pembahasan mengenai pola dan barisan bilangan. Nah, kemarin kita sudah mengenal apa saja itu pola barisan bilangan. Kemarin ada pola bilangan persegi, ada pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, dan lain-lain. Silahkan kalian simak lagi mengenai materi berikut ini, yaitu tentang contoh soal dan pembahasannya. Oke, langsung saja. Contoh yang pertama itu yang menentukan rumus suku ke N dari suatu barisan bilangan. Contohnya, tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan berikut ini. Nah, di sana ada soal, kita disuruh menentukan rumus suku ke N-nya dari barisan bilangan berikut. Soal yang pertama itu 3, 9, 15, 21, dan seterusnya. Kemudian soal yang kedua 27, 23, 19, 15, 11, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan rumusnya? Nah, ingat rumus itu kemarin itu bentuknya UN. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu soal berikut ini. Yang bagian A dulu yang kita bahas, itu penyelesaiannya. Nah, diketahui barisan bilangannya 3, 9, 15, 21, dan seterusnya. Nah, kita tulis diketahui suku yang pertama atau biasa disimbol dengan huruf A kecil itu sama dengan 3. Kenapa 3? Karena 3 itu menempati posisi paling pertama urutan barisan bilangannya. Kemudian selisih atau bedanya itu disimbolkan dengan huruf B kecil, itu sama dengan 6. Kenapa jadi 6? Karena dari 3 ke 9 itu selisihnya ada 6. Kemudian dari 9 ke 15 selisihnya juga 6. Dari 15 ke 21 itu juga 6. Nah, karena tetap, maka bisa kita menentukan bahwa selisih atau bedanya itu sama dengan 6. Nah, yang ditanya kemudian adalah UN. UN-nya sama dengan berapa? Atau rumus suku ke N-nya berapa? Tuh. Nah, jawab. Nah, perlu kita ketahui barisan bilangan 3, 9, 15, 21, dan seterusnya itu memiliki selisih atau beda yang tetap, yaitu sama-sama ditambah 6, sehingga itu termasuk pola bilangan aritmetika. Ingat materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Untuk pola bilangan aritmetika, ingat ada rumusnya kemarin sudah kita bahas, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Oke. Nah, dari rumus ini tinggal kita substitusikan yang telah kita ketahui. Yang kita ketahui ada A dan B. Nah, kemudian UN sama dengan A-nya kita ganti dengan 3 ditambah N dikurang 1 dikali 6, karena B-nya 6. Selanjutnya, tinggal kita operasikan. UN sama dengan 3 ditambah 6N. 6N itu diperoleh dari perkalian 6 dikali N. Dikurang 6. Dikurang 6 ini juga diperoleh dari perkalian 1 dikali 6. Ingat perkalian di dalam aljabar kalian sudah mempelajari di kelas 7 kemarin. Nah, jadi kalau begini kita kalikan satu-satu ke dalam ya. Nah, selanjutnya tinggal kita operasikan yang bisa
dioperasikan. UN sama dengan 6N dikurang 3. Nah, dikurang 3 ini diperoleh dari 3 ini dikurang dengan 6. 3 dikurang 6 sama dengan negatif 3. Sehingga dapat kita peroleh rumus suku ke N dari barisan bilangan 3, 9, 15, 21, dan seterusnya itu adalah UN sama dengan 6N dikurang 3. Nah, itulah rumus suku ke N-nya. Sampai di sini, silahkan disimak baik-baik langkah-langkahnya. Oke, next. Selanjutnya kita bahas soal yang B. Nah, untuk soal yang B, itu yang ditanyakan sama seperti tadi, yaitu rumus suku ke N-nya. Tapi barisan bilangannya itu adalah 27, 23, 19, 15, 11, dan seterusnya. Kita lihat barisan bilangan ini itu polanya menurun. Dari 27 ke 23, turun lagi ke 19, turun lagi ke 15, turun lagi ke 11, dan seterusnya. Maka kita ketahui di sini tetap suku yang pertama itu adalah A, atau suku pertama atau A itu adalah 27, karena 27 di sini menempati urutan yang pertama. Kemudian selisih atau bedanya, atau kita simbolkan dengan huruf B kecil, ini sama dengan negatif 4. Negatif 4. Kenapa negatif 4? Kita lihat dari 27 ke 23 itu kan selisihnya 4. Kemudian dari 23 ke 19 itu juga 4. Dari 19 ke 15 itu juga 4. Dan dari 15 ke 11 itu juga 4 nih. Nah, karena sama-sama 4, tapi kita lihat di sini penurunan bilangan dari 27 turun ke 23, turun ke 19. Nah, karena polanya menurun, maka kita beri tanda negatif di sini, jadi negatif 4. Nah, kemudian yang ditanya adalah UN. UN-nya berapa? Nah, sama seperti tadi, kita jawab. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa barisan bilangan 27, 23, 19, 15, 11 itu memiliki selisih atau beda yang tetap, yaitu dikurangi 4. Sehingga termasuk pola bilangan aritmetika. Karena selisih atau bedanya itu tetap, maka pola bilangannya yaitu pola bilangan aritmetika. Dan pola bilangan aritmetika itu rumus suku ke N-nya adalah ini. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ya, ingat kembali buka catatan kalian yang kemarin. Nah, tinggal kita substitusikan nilai A dan B-nya, yaitu sehingga menjadi UN sama dengan 27, A-nya 27, ditambah N dikurang 1 dikali negatif 4. Ingat, tanda negatif jangan sampai tertinggal. Oke. Kemudian UN-nya sama dengan 27 ditambah negatif 4N, karena negatif 4 dikali N jadi negatif 4N, ditambah positif 4 atau ditambah 4. Kenapa jadi positif? Karena di sini tadi negatif 1 dikali negatif 4 itu hasilnya positif. Sehingga UN-nya itu didapat adalah 31 dikurang 4N. 31 diperoleh dari 27 ditambah dengan 4 dikurang dengan 4N. Nah, jadi kita peroleh rumus suku ke N dari barisan bilangan 27, 23, 19, 15, 11, dan seterusnya itu adalah UN sama dengan 31 dikurang 4N. Oke, semoga bisa dipahami kedua contoh ini. Ini baru.
Nah, selanjutnya untuk contoh yang kedua itu kita menentukan suku ke N dari suatu barisan bilangan. Nah, yang tadi kita menentukan rumus, sekarang kita menentukan suku yang ke N-nya. Contohnya di sini, tentukan suku ke-12 dari barisan bilangan berikut. Yang A itu barisan bilangannya 10, 8, 6, 4, 2, dan seterusnya. Yang B itu suku ke-12 dari pola bilangan segitiga. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yang A. Penyelesaiannya itu kita tuliskan diketahui barisan bilangannya itu 10, 8, 6, 4, 2, dan seterusnya. Diketahui suku yang pertama atau A itu sama dengan 10. Dan selisih atau bedanya atau B itu sama dengan negatif 2, sama seperti tadi. Karena pola bilangannya ini menurun, maka tandanya negatif di sini. Yang ditanya adalah suku ke-12 atau kita biasa simbolkan dengan U12. Nah, jawab. Pertama-tama kita harus tahu rumus suku ke N-nya berapa, apa rumusnya. Nah, cara menentukan rumus suku ke N-nya itu menggunakan cara yang pertama tadi. Kita tentukan UN-nya sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, kita substitusikan nilai A dan B-nya, yaitu UN sama dengan 10, A-nya 10, ditambah N dikurang 1 dikali negatif 2, karena B-nya adalah negatif 2. Selanjutnya, kita operasikan, ini UN sama dengan 10 dikurang 2N, karena N dikali negatif 2 sama dengan negatif 2N. Ditambah 2, karena 2 ini diperoleh dari negatif 1 dikali dengan negatif 2. Jadi positif 2. Selanjutnya, UN sama dengan 12 dikurang 2N. 12 diperoleh dari 10 ditambah dengan 2. Karena sama-sama tidak memiliki variabel. Dikurang 2N. Nah, kalau kita sudah menemukan rumus UN-nya, nih rumus UN-nya itu yaitu 12 dikurang 2N. Selanjutnya kita substitusikan 12 ke dalam rumus UN-nya tadi. Kenapa 12? Karena yang ditanya tadi adalah suku ke-12. Ingat, kalau yang ditanya adalah suku ke-20, maka 20 lah yang kita substitusikan. Kalau yang ditanya 100, suku ke-100, maka 100 lah yang kita substitusikan, dan seterusnya. Next, kita substitusikan 12 ke dalam rumus UN tadi. Nah, maka UN-nya tadi kan 12 dikurang 2N. Nah, jadi U12 sama dengan 12 dikurang 2 dikali 12. Karena N-nya kita ganti dengan 12. Setiap nilai N kita ganti dengan 12. Nah, maka diperolehlah U12-nya sama dengan 12 dikurang 24. 12 dikurang 24 itu sama dengan negatif 12. Jadi, U12-nya sama dengan negatif 12. Nah, jadi suku ke-12 dari barisan bilangan 10, 8, 6, 4, 2 itu adalah negatif 12. Oke, next yang bagian B, itu kita disuruh menentukan suku ke-12 dari pola bilangan segitiga. Nah, untuk yang bagian B, itu tadi ditanya suku ke-12 dari pola bilangan segitiga. Ingat kemarin sudah kita bahas, ada diberikan catatan itu
rumus suku ke N atau rumus untuk pola bilangan segitiga, yaitu adalah UN sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi dengan 2. Tinggal kita substitusikan langsung nilai N-nya nilai 12-nya ke dalam rumus ini. Jadi setiap nilai N diganti dengan 12 karena yang ditanya adalah suku ke 12. Maka U12-nya itu sama dengan 12 dikali 12 ditambah 1 dibagi dengan 2. U12-nya sama dengan 12 dikali 12 tambah 1 itu kan 13. Maka di sini 13 dibagi dengan 2. Jadi U12-nya itu sama dengan 156 karena 12 kali 13 itu 156 dibagi dengan 2. Jadi U12 sama dengan 78. Nah, maka jadi suku ke-12 dari pola bilangan segitiga adalah 78. Nah, jadi kalau pertanyaannya seperti ini, kalau misalkan yang ditanya adalah pola bilangan persegi, misalnya gunakanlah rumus pola bilangan persegi. Kalau yang ditanya pola bilangan ganjil, maka gunakanlah rumus pola bilangan ganjil, dan seterusnya. Nah, sekarang yang ketiga, ini kita menentukan bilangan berikutnya dari suatu pola barisan bilangan. Nah, perhatikan contohnya di sini. Tentukan 3 bilangan berikutnya dari pola bilangan 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Jadi kita diminta menentukan bilangan apa saja selanjutnya dari pola ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Coba perhatikan. Penyelesaiannya kita tuliskan 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Ini kita tentukan berapa sih selisihnya dari 6 ke 12, dari 12 ke 20, dari 20 ke 30. Nah, sekarang kita lihat dari 6 ke 12 itu selisihnya adalah 6. Dari 12 ke 20 itu selisihnya adalah 8. Kemudian dari 20 ke 30 itu selisihnya adalah 10. Nah, kita lihat di sini selisih dari setiap bilangan itu berbeda. Ada 6, ada 8, ada 10, kan berbeda-beda. Jadi kita belum bisa menentukan bilangan apa sih selanjutnya. Nah, karena berbeda ini selisih atau bedanya ini berbeda, maka kita tentukan lagi selisih dari tiap selisihnya tadi. Nah, selisih dari tiap selisihnya. Dari 6 ke 8 itu selisihnya adalah 2. Dari 8 ke 10 itu selisihnya juga 2. Nah, kita lihat saja ini dua selisih yang pertama ini sama-sama 2 selisihnya, maka boleh kita simpulkan bahwa selisih dari selisihnya itu adalah selalu ditambah 2 karena tetap. Nah, berarti selisih di sini bisa kita tentukan adalah ditambah 2 berarti 12 di sini. Di sini ditambah 14 dan di sini ditambah 16. Nah, kalau sudah kita peroleh semua ini, maka kita bisa langsung menentukan bilangan yang seterusnya dari pola bilangan tadi. Nah, di sini kan yang terakhir di sini 30. 30 kita bilangan selanjutnya setelah 30 itu yaitu 30 ditambah 12, maka hasilnya adalah 42. Nah, setelah 42 itu bedanya tadi ditambah 14 lagi. Nih, 42 itu ditambah 14, maka bilangan selanjutnya adalah 56. Nah, setelah 56, angka berapa lagi? Berarti 56 ditambah 16, maka bilangan selanjutnya adalah 72. Nah, itulah 3 bilangan berikutnya dari pola bilangan 6, 12, 20, 30, dan seterusnya tadi. Sehingga, atau jadi, 3 bilangan berikutnya dari pola bilangan
6, 12, 20, 30. Itu adalah 42, 56, dan 72. Nah, jadi pembahasan kali ini kita telah membahas tentang contoh-contoh soal dan pembahasan mengenai bab yang pertama yaitu pola dan barisan bilangan di kelas 8. Semoga bisa dipahami. Silahkan kalian simak langkah-langkah pengerjaannya tadi dan semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.